ada satu pasalnya, saya lupa pasalnya itu saya waktu itu yang kekeh supaya dimasukkan pasal ini. Tujuannya apa? Untuk merangsang secara teknis dan secara manajemen lab-lab di seluruh Indonesia ini, kalau mau apa namanya ya, berkiprah di dalam monitoring lingkungan, maka perbaiki dulu sistem Anda. Nah, itu melalui sistem yang sudah terstandarkan ini, yaitu ISO 17025. Ini kan standar ya, sistem yang sudah terstandarkan ya. International Standard for Organization ya. Itu sudah terstandarkan. Nah, itulah apa namanya, mindset ini kita pahami dulu. Sehingga Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman sekalian nggak heran kenapa kok ISO ini nggak ada berhentinya ya. Saya gabung di ISO tahun 96. 96 berarti sudah berapa? 24 tahun ya. Sepulang dari Kanada, kemudian saya bergabung di CAN. Waktu itu masih tenaga ahli tahun 96. Kemudian 98 diangkat sebagai asesor anggota. Selanjutnya tahun 2000 sampai sekarang status saya sebagai asesor kepala di CAN untuk testing laboratorium. Nah, enaknya kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian gabung menjadi asesor itu secara hukum itu tidak ada pensiunnya ya. Walaupun tidak aktif ya. Sekarang saya sejak jadi konsultan, saya menghadap ke CAN untuk sementara tidak aktif dulu supaya nggak bias ya. Supaya nggak bias. Masa konsultan merangkap sebagai asesor itu khawatir nanti ada bias. Jadi tapi melekat, jabatan asesor ini melekat karena tidak ada pensiunnya. Ya itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ISO itu di dalam penerapannya ada dua yang fundamental. Yang pertama, dia tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah. Tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah. Misalnya sampai teman-teman di Lampung, Provinsi Lampung bukan berarti hanya boleh membisniskan laboratorium ini hanya wilayah Lampung. ISO tidak begitu, tidak dibatasi. Misalnya ada yang dari Bali atau dari Gondol atau dari Pasuruan, dari Mojokerto dan seterusnya, itu tidak ada sekat wilayah implementasi bisnisnya. Terus yang kedua, tidak dibatasi oleh tupoksi satu kantor. Nah, selama ini kan mindset kita, kalau kita mau bekerja, tidak salah ya, tapi ini berbeda dengan ISO. Mindset kita orang kantoran, kalau kita mau membuat program atau membuat usulan anggaran kegiatan, kan kita biasanya membaca apakah ini sudah sesuai dengan tupoksi kita atau belum. ISO tidak begitu ya. ISO nggak begitu. Jadi Anda ada di kesehatan misalnya, berarti kan hanya katakanlah kalau sampelnya human sample saja ya. Sampel-sampel yang berasal dari manusia ya. Dan darah, feses, urin, dahak dan seterusnya. Nah, itu tupoksi secara birokratnya. Tapi kalau ISO, nggak ada kayak begitu ya. Nah, ini enaknya Ibu sekalian, sehingga banyak kami dengar lab-lab ya, yang tahu pasti karena konsultannya saya, itu ada sampai mereka pelanggannya sampai melewati wilayah administratif mereka ya. Ya, ada misalnya ada salah satu lab di Makassar, Sulawesi Selatan, itu pelanggannya itu sampai ke Indonesia Timur. Di samping sudah seluruh Sulawesi juga Indonesia. Ada juga di Sumatera begitu. Ya, sampai melewati batas-batas wilayah. Nah, ini Bapak sekalian. Terus yang terakhir pengantar, kenapa kita perlu mendapatkan data yang fix di laboratorium pengujian dan kalibrasi. Ini kan 17025 itu kan ada dua lab di bawahnya ya. Jadi 17025 ini bisa untuk laboratorium penguji, testing laboratory, dan kalibrasi. Jadi testing and calibration laboratory. Testing apa saja? Metrik sampelnya apa saja?
Air, udara, tanah, makanan, minuman. Parameternya apa saja? Yang penting testing ya. Yang penting testing pengujian. Kemudian kalibrasi juga begitu. Jadi apa namanya? Untuk mendapatkan data yang valid, baik itu pengujian, testing maupun kalibrasi, karena dua hal. Ini fundamental. Yang pertama, ya untuk memuaskan pelanggan pertama ya. Terus yang kedua, data yang valid ini digunakan untuk menentukan harga produk. Nah, ini menariknya di sini ya. Misalnya Anda sekalian memeriksa batu bara misalnya. Ya, apakah kadar airnya atau nilai kalorinya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman sekalian, harga batu bara itu ditentukan oleh kadar air dan nilai kalorinya ya. Itu harga batu bara. Nah, sekarang kita bertanya, dari mana dapatnya nih angka-angka itu? Ya tentu saja dari laboratorium yang kompeten. Nah, betapa menyakitkan ya Bapak Ibu sekalian, si pelanggan ini, maksudnya si pengusaha batu bara ini, kalau ternyata dia sudah, misalnya kadar airnya rendah, nilai kalorinya tinggi, maka ini dia berani menjual harga mahal. Karena ini kualitasnya tinggi. Kadar air rendah, batu bara, ini kita ambil case batu bara. Kadar airnya rendah, kemudian nilai kalorinya tinggi. Berarti batu bara itu batu bara yang bagus. Dia berani menjual harga yang mahal dalam rangka untuk bersaing dengan kompetitornya ya. Karena tidak ada bisnis di dunia ini yang tidak punya kompetitor. Pasti ada kompetitor. Nah, ternyata data dari lab salah. Kadar air salah, nilai kalori salah. Itu menyakitkan ya. Bahkan mungkin kalau saking jengkelnya dia akan cerita kemana-mana. Ini saya uji di lab Lampung, hasilnya tidak dipercaya. Nah, ini pentingnya kita mendapatkan data yang valid. Nah, terus yang ketiga, pentingnya data yang valid karena data itu akan digunakan oleh pejabat untuk membuat kebijakan. Misalnya suatu wilayah ini tercemar atau tidak. Dari mana mengetahui tercemar atau tidak? Ya dari hasil uji laboratorium yang kompeten. Nah, pejabat ini kemudian membuatlah ini kayak konferensi pers ya di hadapan wartawan, masyarakat, LSM mendeklar wilayah ini tercemar berdasarkan hasil uji laboratorium. Nah, betapa malunya si pejabat itu kalau ternyata berbeda dengan kenyataan. Sebab apa? Sebab data dari Anda tidak valid. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya, teman sekalian, pentingnya kita mempelajari sistem ini. Jadi, kalau kita lihat dari awalnya volunteer, dengan cerita saya tadi, seakan-akan ini wajib. Nah, ini kita bicara normatifnya adalah volunteer. Tetapi realitanya, katakanlah de jure-nya, kalau bahasa hukum ya, de jure-nya itu volunteer. Tapi de facto, kenyataan di lapangan, ini kayaknya wajib ya. Kayaknya wajib. Demikian kenyataannya begitu. Terus saya pernah bimbing lab di Kalimantan, di Kalimantan Timur ya. Betul. Tahun itu dia bilang, Pak Adnan, saya kehilangan pelanggan senilai, tahun itu ya, sekitar 5-6 tahun yang lalu, itu senilai 100 juta. Pelanggan saya lari. Karena manajemen mereka mengatakan harus menggunakan laboratorium yang sudah terakreditasi. Nah, inilah alasannya saya meminta Pak Adnan untuk mendampingi kami supaya terakreditasi. Nah, setelah kurang lebih setahun mereka lulus, tahun kedua kurang lebih ya, saya tanya lagi gimana pelanggan-pelanggannya sudah mulai balik lah. Ya, alhamdulillah balik lagi katanya. Karena sudah dapat